Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dinar Salsabila, NIM 18070161666. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang studi kasus terhadap anak ADHD. Sebelum kita memulai pembahasan studi kasusnya, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwasannya studi kasus kali ini diambil dari sumber Jurnal BK UNESA volume 1 edisi 2 halaman 125-135 yang berjudul Studi Kasus tentang Konsentrasi Belajar pada Anak ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder di SDIT Attakwa Surabaya dan SDN 5 Surabaya yang ditulis oleh Ayu Trianjani dan rekan-rekan. Tujuan penelitian pada jurnal ini disebutkan bahwasanya untuk mengetahui konsentrasi belajar anak ADHD serta bimbingan belajar yang diberikan oleh orang tua, guru kelas, terapis, dan shadow. Selanjutnya mengenai identitas subjek, nama LH atau dalam inisial, usia 6 tahun, kemudian saat ini LH duduk di kelas 1 SD, yaitu di SDIT Attakwa Surabaya, dan LH ini didiagnosa mengidap ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder ketika LH berada di playgroup. Selanjutnya, mengenai pengertian atau definisi dari ADHD, disebutkan oleh Taylor pada tahun 1902 sebagai pola perilaku tidak mau diam, tidak menaruh perhatian, serta impulsif. Dalam jurnal tersebut, disebutkan bahwasanya LH memiliki kesulitan dalam mengontrol perilaku dan berkonsentrasi sejak kecil. Hal ini dilihat ketika LH tidak mampu duduk dalam diam ketika di kelas, kemudian menghiraukan perintah dari orang tua, guru, shadow, maupun terapis, dan seringkali melakukan kegiatan semaunya. LH juga tidak mampu mengerjakan tugas secara mandiri yang diberikan oleh guru. Di kelas, bahkan dalam 1 menitnya, LH bisa terhitung sampai 5 kali berdiri dari duduknya, kemudian berkeliling kelas, kemudian mengajak temannya ngobrol, dan biasanya LH ini seringkali menyita perhatian seperti contohnya dengan mematahkan pensil, kemudian mengganggu teman-temannya, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wiener dan Barclay pada tahun 1990 yang menyatakan bahwa biasanya anak ADHD ketika di kelas seringkali menunjukkan permasalahan perilaku. Beruntungnya di SDIT Attakwa Surabaya sendiri tempat LH bersekolah, di sini menyediakan layanan kepada anak-anak ADHD. Jadi anak-anak ADHD di sini mendapatkan pelayanan khusus dari terapis, kemudian mendapatkan treatment sehingga perilaku ADHD-nya bisa ditanggulangi atau dikurangi. Selain adanya layanan terapi yang diberikan oleh tenaga ahli, di SDIT Attakwa Surabaya sendiri terdapat shadow atau guru pendamping yang dapat membantu anak ADHD tersebut memenuhi kebutuhannya ketika di sekolah dan memperoleh perhatian yang penuh dari mereka. Adapun bentuk penanganan yang diberikan oleh terapis dan bekerja sama dengan orang tua, antara lain ada 3 terapi, yaitu yang pertama terapi okupasi yang bertujuan untuk meningkatkan motorik halus, dan yang kedua terdapat teori konsentrasi yang bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi LH, dan yang terakhir ada terapi afeksi atau emosi. Terapi ini bertujuan untuk mendukung masalah interaksi sosialisasi LH dengan lingkungan. Selain itu, terdapat pula diet makanan yang disarankan oleh terapis kepada orang tua LH, yang mana diet makan ini diberikan kepada LH supaya LH perilaku hiperaktivitasnya dapat dikurangi. Selain diet makanan, orang tua LH juga memberikan kepada LH mainan-mainan khusus yang dapat berfungsi untuk mengurangi ADHD LH seperti puzzle, Lego, dan manik-manik yang mana dirancang khusus supaya LH dapat meningkatkan konsentrasi belajarnya. Untuk penanganan ini yang diberikan kepada LH,
terbukti sukses untuk mengurangi perilaku ADHD pada LH. Atas keberhasilan dari penanganan pada anak ADHD di SDIT At-Taqwa Surabaya, maka disarankan kepada beberapa pihak untuk menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. Antara lain untuk pihak sekolah, alangkah baiknya menyediakan seminar yang dapat mengedukasi kepada guru dan orang tua terkait penanganan terhadap anak ADHD. Selain itu, pihak sekolah pula dapat menyediakan layanan khusus untuk terapi pada anak ADHD serta menyediakan jasa shadow atau guru pendamping kepada anak ADHD supaya anak ADHD tersebut dapat terpenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, untuk terapis di sini dapat memberikan konseling serta pengarahan kepada orang tua maupun guru terkait penanganan terhadap anak ADHD dan bagaimana langkah-langkahnya supaya anak ADHD tersebut dapat diatasi. Selanjutnya, untuk guru di sini dapat bekerja sama dengan pihak orang tua dan terapis terkait penanganan anak ADHD di sekolah, sehingga guru dapat menangani anak ADHD di sekolah dan dapat memberikan layanan yang terbaiknya. Kemudian untuk guru pendamping atau shadow dapat bekerja sama kepada terapis mengenai perkembangan anak ADHD. Selain itu, shadow juga dapat memaksimalkan tugasnya untuk mendampingi dan membimbing anak ADHD ketika di sekolah. Yang terakhir adalah untuk orang tua, disarankan supaya orang tua ini kooperatif terhadap informasi yang disampaikan oleh terapis, guru, shadow, maupun pihak sekolah, supaya perilaku ADHD ini dapat ditanggulangi bersama dan dapat dikurangi. Demikian pemaparan dari saya mengenai studi kasus terhadap anak ADHD. Apabila ada salah kata maupun informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.